kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Lalu Mona menyerang. Dia melempar tombak itu ke Master T, dan tombaknya berhasil mengenainya. Melihat itu mereka semua kaget. Ini terlalu berlebihan. Ya Tuhan, kekuatan apa ini? Aku gak bisa membayangkan bahwa aku telah hidup untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Itu emang nyata. Apa kau masih berniat membunuhku untuk memperbaiki namamu? Kau kuat, tapi aku bukan pecundang. Ketika aku datang kembali ke sini, aku adalah orang yang akan menghancurkan dirimu. Apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk pergi dan melaporkan pada gurumu? Aku mungkin gak bisa, tapi seseorang akan membalaskan dendamku. Mendengar itu Chushao sadar. Tuan Monan, hentikan dia. Kita gak bisa membiarkan dia lari. Kau belum menjawab pertanyaanku. Kalau aku mendapatkan mereka berdua, bukankah itu senilai 20 juta? Yah, 20 juta tentu aja. Kalau kau bisa menghentikan dia, aku akan memberi kamu 20 juta. Tuan Chong dari jauh berkata, tunggu aja. Saat aku menemukan seseorang yang kuat, aku akan kembali lagi merobek tubuhmu dan kuberikan untuk makan ikan. Apa kau pikir kau bisa lari dariku? Nih, akan kuingat kau binatang kecil. Aku akan mematahkan kaki dan tanganmu, lalu membunuh seluruh keluargamu. Bagus, maka aku akan menangkapmu. Dari jauh, Mona menggunakan sebuah jurus, dan jurus itu bisa menarik Tuan Chong ke tempatnya. Bukankah aku tadi ada di kapal besar? Melihat itu mereka makin kaget. Kekuatan apa ini? Apa dia masih seorang manusia? Ratusan meter jauhnya, tapi dia bisa menangkap orang ini. Tuan Chong berkata, Tuan, aku akan memberi kamu uang dan kapalku. Tolong ampuni aku, kau gak akan bisa lolos hari ini. Master T berkata, Tuan, tolong lepaskan aku. Aku bisa menukar hidupku dengan rahasia besar. Kau mungkin telah melakukan kesalahan. Aku hanya melakukan sesuatu untuk Chushao. Benar, Tuan, kumohon. Kami datang ke sini untuk menemukan patung yang terkubur di kota ini dengan harga yang tak ternilai. Jika Tuan membiarkan aku pergi, saya akan membawa Tuan ke tempat patung itu terkubur. Aku gak akan membunuhmu sendiri. Lalu Mona menyerangnya menggunakan pasir. Mona berkata, kekuatannya telah dihapuskan olehku. Chushao, kedua orang ini aku serahkan padamu. Misiku selesai. Chushao berkata, kekuatan Master Monan benar-benar luar biasa. Silakan ikut dengan aku ke rumah. Aku harus menghibur Tuan. Orang semacam Tuan berarti telah melampaui batas. Batas sang master harus disebut orang yang nyata. Aku udah lebih banyak menyinggung Tuan sebelumnya, dan aku minta maaf. Gak perlu, tugasku telah selesai. Dan Chushao, kau harus membayarku. Mo Chenren, ini adalah hadiah 20 juta milikmu. Kata sandinya adalah 8xxxx. Ini kartu namaku, aku akan mengantarmu. Oh iya, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan di Jiangtu. Kalau kau punya waktu, ingatlah untuk menemukan aku. Aku ingin tahu, apakah Mo Chen bisa meninggalkan nomor kontak. Mona menjawab, aku gak punya ponsel. Aku akan mengabarimu lagi nanti. Pintu keluar ada di sini. Silakan. Mereka pun akhirnya pergi. Dalam hati Monan, tampaknya langkah mencolok seperti ini di masa depan masih kurang bermanfaat. Tapi kali ini, aku harus mengejutkan semua orang. Aku harus melakukannya. Liu Xiao berkata, apa kau tidak sedang dalam suasana hati yang baik ketika misi selesai? Jangan khawatir, itu normal. Aku juga seperti itu saat pertama kali. Mona merespon, tidak. Saat di jalan, Monan mendengar suara musik. Dalam hati Monan, aku belum memiliki petunjuk tentang fragmen-fragmen dari 6 putaran. Apa aku bisa memasukkan suara ajaib ini ke dalamnya dan membuat lagu populer ini untuk membantu menemukan potongan fragmen-fragmen? Jika benar seperti itu, kemungkinan menemukannya akan meningkat. Liu Xiao berkata, ayo pergi, kita akan bertemu lagi lain kali. Apakah kau lupa sesuatu? Lupa apa? Apa kau ingin pelukan perpisahan? Kau masih berhutang 800 ribu. Itu gak benar. Chushao udah memberimu 20 juta dan kau masih peduli pada 800 ribu yang aku janjikan. Eits, nih, ambillah. Ada juga aroma tubuhku. Monan pun mengambilnya. Terima kasih. Monan pun keluar dari mobil. Dalam hati Monan, sebelum pergi, aku akan berbicara dengan bibitan terlebih dahulu. Dia pun mengetok pintu. Ah, Xiaonan, kau akhirnya kembali. Monan, dari mana aja kau? Apa kau gak tahu? Semua orang khawatir tentangmu. Jika kau terus melewatkan sekolah, kau akan langsung dikeluarkan dari sekolah.
Jadi kau harus mengkhawatirkannya. Aku tersesat di pegunungan dan teleponku mati. Sungguh berantakan. Siapa yang percaya padamu? Oke, kau juga bukan anak kecil lagi. Yutong, bukankah Monan kembali untuk ulang tahunmu? Malam ini perayaan. Kalian pergilah dulu dan jangan kembali terlambat. Dalam hati Monan, apakah ini hari ulang tahun Lin Yutong? Monan berkata, Bibitan, aku ada 2 pelajaran di sekolah. Aku harus pergi ke kelas dulu. Kita sekarang berpindah ke Chingse. Apakah Monan kembali ke sekolah? Seseorang yang di depan berkata, Iya, aku baru aja mendapat telepon dari sekolah. Dan aku yakin dia udah kembali ke sekolah. Gak ada yang salah dengan itu. Chingse berkata, Antar aku pulang. Aku ingin ganti pakaian dan berangkat ke sekolah. Oke, baiklah. Dalam hati Chingse, apakah tangannya masih patah? Kenapa dia kembali ke sekolah begitu cepat? Idiot ini. Apa dia gak pergi ke rumah sakit? Dia gak bilang padaku ketika dia kembali. Apakah dia menyalahkanku? Mereka pun akhirnya sampai. Lalu setelah itu, Chingse mengambil sebuah kotak P3K. Dia pun kembali ke dalam mobil. Asistennya berkata, Nona, kenapa kau begitu berkeringat? Apakah Nona sakit? Oh, enggak ada apa-apa kok. Saat di sekolah, Monan bertemu dengan Yutong. Lin Yutong berkata, Monan, aku punya sesuatu yang harus aku bicarakan padamu. Apa itu? Kang Chunpei. Dia akan datang malam ini. Dia orang yang sombong. Kau gak boleh sampai memukulnya. Aku akan memberimu nasihat. Dia bukan orang yang baik. Kau harus ingat itu. Dan itu untuk kebaikanmu sendiri. Lin Yutong merespon, Aku tidak mengatakan apa yang harus aku lakukan dengannya. Tapi ini ulang tahunku. Aku gak ingin kau bertengkar dengannya. Aku tidak akan membuat masalah dengannya jika dia gak main-main denganku. Monan, kau harus ingat itu. Ayo masuk ke mobil. Monan pun ditarik pergi. Tapi ternyata Chingse baru sampai. Dalam hati Chingse, apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba badanku jadi lemas begini? Chingse berkata, Bukankah dia terluka? Kemana dia pergi? Nona, aku telah mendengar bahwa Monan akan pergi ke pesta ulang tahun ke orang yang bernama Lin Yutong. Dalam hati Chingse, aku memikirkan adegan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada hal seperti itu. Dia punya waktu untuk merayakan ulang tahun dengannya. Tapi dia gak punya waktu untuk menelponku saat dia telah kembali. Kenapa dia sangat menjengkelkan? Nona, apa yang terjadi padamu? Halo? Nona? Nona sangat berkeringat. Ini dingin. Apakah ini karena racunnya? Aku harus membawa Nona kembali dengan cepat. Kita sekarang pergi ke klub hiburan M Grand. Pacar cangkep berkata, Lin Yutong, turunlah. Aku punya kejutan. Monan mengambil sesuatu di kantongnya. Dalam hati Monan, tanpa diduga, aku datang ke tempat master. Tiba-tiba di tengah kerumunan, ada seseorang yang berdiri di tengah tanda love. Dia berkata, Lin Yutong, aku udah lama gak bertemu denganmu. Aku bermimpi tadi malam bahwa kau berkata padaku bahwa kau merindukanku. Kapan kau kembali? Pei Chun berkata, Bagaimana bisa? Aku tidak kembali pada hari ulang tahunmu. Udah lama aku pergi. Aku ingin masuk ke university yang sama denganmu. Benarkah? Tentu saja. Nih, bunga ini untukmu. Lin Yutong berkata, Kita bukan kekasih. Kenapa kau memberikanku mawar? Apakah ini untuk ulang tahunku? Wah. Lalu Pei Chun melihat Monan dan Pei Chun menghampirinya. Dia berkata, Halo, aku Chang Xiao. Chang Pei Chun, siapa namamu? Monan. Pei Chun mengajak jabat tangan, tapi Monan gak membalasnya. Cangkep berkata, apa dia gak tahu caranya berjabat tangan? Gak apa-apa, kau Monan bukan? Kau orang yang menarik. Ayo pergi masuk. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Cangkep berkata, aku tahu bos tempat ini. Dia adalah salah satu dari 3 bos bawah tanah di Jiangtu. Aku mendengar bahwa harga sewa tempat ini sekitar 60-70 juta per malam. Sekarang kotak ini selalu penuh tiap malam. Tetapi aku memesannya 3 hari sebelumnya. Aku tahu kau luar biasa. Kau udah bekerja keras. Cangkem menghampiri resepsionis dan berkata, Kami memesan kotak 12 dan tolong bawa kami ke sana. Si resepsionis berkata, Maaf, ada orang di kotak ke-12. Kau bisa mengantri lagi. Seperti inikah cara tempat ini berbisnis? Dia mengambil walkie-talkie dan berkata, Hei, cepat ke sini. Ada orang yang sedang membuat masalah di sini. Siapa yang berani membuat masalah? Kenapa kita membuat masalah? Aku memesan kotak itu 3 hari sebelumnya dan aku membayar deposit. Kau harus memberi penjelasan pada kami. Apa kau tidak tahu bahwa M Grand kami adalah toko anggota? Gak ada antrian untuk orang yang gak memiliki kartu keanggotaan. Hei, tunggu. Monan tampaknya punya kartu keanggotaan. Monan, kartu keanggotaan. Hei, jika dia punya kartu, berarti aku ini bos M Grand. Temannya si rambut hitam berkata, Jangan membuat masalah, Monan. Apa kau benar-benar memiliki kartu keanggotaan? Iya, aku punya. Lalu Monan mengeluarkan kartunya. Sini, biarkan aku melihatnya. Kartu platinum. Cepat, beri aku kotak besar segera. Tunggu sebentar, aku akan memanggil manajer kami. Manajernya pun datang. Pelanggan mana yang memiliki kartu platinum? Tuh, kartu ini milikmu. Iya, apa ada masalah? Hei kau, di mana kau bisa membuat kartu palsu ini, bajingan? Kartu palsu? Kau melihatnya dengan jelas. Kartu platinumku gak mungkin palsu. Gak mungkin. Kartu platinum harus memiliki setidaknya 10 juta per restoran. Aku ingat setiap wajah tamu.
Apa kau bisa membayarnya? Apa kartumu palsu dan berharap bermain dengan kami? Kali ini kau harus malu. Monan, kau pikir ini lucu? Kau gak boleh datang tanpa memberiku hadiah ulang tahun. Nah, kau cukup berani untuk menggunakan kartu palsu di tempat kami. Aku akan memberimu beberapa pelajaran. Kau benar-benar gak tahu di mana M-Gram berada. Hah, Chang Pei-chun berkata, "Permisi, maafkan aku. Aku adalah anggota emas di sini. Aku hanya sedang bercanda dengan teman-temanku dan beri aku sebuah kotak yang bagus." "Oh, itu Chang Xiao. Silahkan, aku akan memberimu tempat yang besar." Wanita yang di kiri berkata, "Chang Xiao, Anda benar-benar memiliki kartu emas M-Grand, tetapi itu udah cukup untuk mendapatkan harga masuk tempat senilai 3 juta. NPC di atas kanan berkata, "Gak seperti orang itu yang membuat kartu palsu untuk dekat dengan si Lin Yutong. Benar-benar membuat malu aja." NPC di bawah berkata, dia mengejar si Lin Yutong. Lin Yutong mau lihat Mona dengan muka jijik dan dia pergi ke Chang Pei-chun. "Beruntungnya ada dirimu." "Baiklah, semuanya bersenang-senang. Jangan lupakan tema kita hari ini. Kita rayakan ulang tahun teman kita, yaitu Lin Yutong." "Terima kasih Chang Xiao. Apa yang kau katakan? Itu untukmu." Mereka pun mulai berpesta. "Hei Monan, keluar sebentar. Apa kamu gak menyiapkan hadiah untuk Lin Yutong?" "Ayo, lu pada ada kan? Ngaku deh lu. Yang ke ulang tahun orang atau nikahan orang, dateng gak bawa apa-apa, makan doang." "Ke nikahan orang ngasih amplop kosong, makan 2 piring." "Aku tahu bahwa kau gak menyiapkannya, tetapi untunglah aku udah menyiapkan 2 hadiah. Hei, ini untukmu. Aku akan memberikannya nanti." "Terima kasih." "Ya udah, aku masuk." Dalam hati Monan, karena kau memiliki hati yang baik, aku akan menjagamu. Tiba-tiba, tolong! Tiba-tiba ada seorang wanita yang berlari, dan dia berlari ke arah Monan. Di pintu, seseorang berkata, "Dasar jalang, mau kemana kau? Sepanjang hari aku menelponmu. Aku udah gatal untuk waktu yang lama. Apa yang aku katakan hari ini adalah perintah dan kau harus melakukannya." Dan ternyata itu adalah si manajer. "Hei anak kecil, kau lagi. Selamatkan aku, dia ingin menyerangku. Kau ingin lari dariku ketika kau bersamaku. Apa kau ingin melakukannya di sini? Kalau kau nggak mau, kau akan kupecat dan kau nggak perlu kerja besok." "Tidak, Manajer Su, aku udah lama mencari pekerjaan ini. Apakah kau tahu bahwa pekerjaan ini sulit sekali ditemukan? Kalau kau menghabiskan banyak waktu dengan tamu, kau akan mendapatkan banyak uang. Dan kau binatang kecil, keluar dari tempat ini sekarang. Kau uruslah urusanmu sendiri. Kau harus berbaring dan meninggalkan tempat ini sekarang." "Hei, emang kenapa?" Mona menggenggam tangannya dan langsung mematahkannya. "Ah!" Lalu manajer Su ditendang oleh Monan. "Kau pergilah, biarkan aku ada di sini." Kamu, dia." Wanita itu pun pergi. Lalu Mona menelpon seseorang. Setelah itu, Mona kembali ke pesta. Potong kuenya. "Hei, selamat ulang tahun. Terima kasih." Tapi setelah itu, hadiahnya diambil oleh si rambut pink. Dia berkata, "Hadiah dari bocah miskin ini bisa jadi aneh. Lin Yutong, lihatlah apa yang dikirim Chang Xiao padamu." "Apa ini?" Saat dibuka, nggak dikasih lihat isinya apa. Dalam hati Monan, apa yang ada di luar sangat berisik. Ternyata itu manajer tadi. Dia datang bersama 3 bodyguard. Dalam hati Monan, bagaimana pria gemuk ini bangun begitu cepat? Tangannya diperban. "Itu anaknya. Sialan. Pukuli dia." Para penjaga pun maju. Si rambut hitam bertanya, "Hei, di mana Monan sekarang?" NPC di kanan berkata, "Siapa yang peduli dengannya?" Sepertinya setelah melihat hal yang dikirim Chang Xiao, dia merasa dirinya rendah. Dia masih ingin mengejar si Lin Yutong dengan barang-barangnya yang murah. Dan aku nggak tahu apakah Chang Xiao itu peduli. Si rambut hitam pun keluar. Gak bagus, Monan dipukuli. Tapi ternyata Monan membantai para penjaga itu. "Hei Monan, apa yang kau lakukan? Anjing gila ini mematahkan tanganku. Kalian gak bisa pergi hari ini." "Manajer Su, dia adalah teman di kotak atau ruangan saya. Apa yang terjadi pada Anda? Katakan dengan jelas." "Oke nak, sebenarnya aku gak ingin mengatakannya, tetapi kamu gak tahu bagaimana hidup itu." Dia memberi kode ke wanita tadi. Manajer Su berkata, "Hadirin sekalian, anak ini gak bisa mengendalikan dirinya, menatap seorang wanita di sini dan menyeretnya ke kamar mandi. Untungnya aku bisa menyelamatkannya, tapi akibatnya dia mematahkan tanganku." Si rambut hitam berkata, "Gak mungkin, Mona gak akan melakukan hal seperti ini." Lin Yutong berkata, "Dia gak memiliki keberanian ini." Manajer Su, Anda pasti salah. Manajer Su melanjutkan, "Gak mungkin, aku belum pernah melihat seorang pemuda di dunia minum-minum gak melakukan apa-apa. Dan juga sang wanita masih ada. Tanyakan padanya, 'Hei, kau keluar, beritahu semua orang apa yang terjadi.'" "Kau tahu kan apa yang harus dilakukan?"
beri aku kinerja yang bagus. Wanita itu berkata, dia ingin nomorku. Aku tidak memberikannya. Dia datang dan menyeretku ke kamar mandi. Mendengar itu, semuanya kaget. Monan, kau? Monan berkata, aku menyelamatkanmu dari bahaya. Kau gak berterima kasih padaku dan kau malah menjebakku. Tidak, aku... Orang yang di kanan berkata, apa? Binatang kecil? Apalagi yang kau inginkan? Kau ingin memukul seseorang? Orang yang di kanan berkata, kami udah memanggil polisi. Sebentar lagi kau akan ditangkap. Lin Yutong berkata, Chang Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia ditangkap, ibuku pasti akan membunuhku. Serahkan itu padaku. Chang Peichun berkata, Manajer Su, kau gak perlu menelpon polisi. Biarkan aku menjadi perantara. Temanku sedang sakit hati karena cinta dan mabuk hari ini. Dan dia gak sengaja melakukan sesuatu yang salah dan mengejutkanmu. Aku akan minta maaf untuk dia. Aku akan membayar 100.000 dan tolong maafkan dia. Bagus. Selain itu, Manajer Su, biaya medis dan kerusakan, aku yang akan bayar. Kita akan menyelesaikannya secara pribadi. Manajer Su merespon, uang? Aku tidak membutuhkan uang. Aku ingin dia mematahkan tangannya juga. Lalu datang sebuah bodyguard. Nih, ada 2 mangkuk besar es. Kau harus menelan itu semua dan berlututlah kepadaku. Chang Peichun berkata, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Kau berlututlah dan mengakui kesalahanmu. Jika tidak, mereka akan bertindak lebih buruk dari ini. Kau gak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin Lin Yutong sedih. Apa yang kau bicarakan? Hah? Apa? Kau udah mendengarnya dengan jelas kan? Maka aku gak akan mengatakannya lagi. Jangan berani-berani ikut campur dalam urusanku. Kau pergilah dari sini. Oke? Bagus kalau gitu. Aku gak tahu apa lagi akan terjadi. Kau akan mati. Lin Yutong berkata, Monan, apa kau gila? Chang Xiao sedang membantumu dan kau masih bicara seperti ini. Pacarnya Changke berkata, hei, orang seperti dia gak pantas diselamatkan. Changke berkata, iya, kita gak perlu menyelamatkannya. Lihat bagaimana dia akan berakhir. Bocah bau, hari ini kau akan mati di sini. Karena semua, serang dia. Dengan cepat, Mona menghajar Manajer Su. Dia juga melawan bodyguard yang lainnya. Tapi dengan mudah, Mona mengalahkan mereka. Lalu dia menarik kepala Manajer Su. Mona mengambil mangkuk es tadi dan disodorkan ke muka Manajer Su. Makan. Apa kau gak suka makan es? Ayo, telan itu. Seorang penjaga berkata, semuanya, minggir dari jalan. Tuan Yu telah datang. Apa? Tuan Yu ada di sini. Bocah ini berani membuat masalah di sini. Aku takut kau akan mati di sini. Tuan, selamat pagi. Hahaha. Nak, kau udah berakhir. Manajernya berkata, Tuan, Anda ada di sini. Anak ini sedang membuat masalah di tempat kita. Lalu si rambut hitam maju. Kau datang di waktu yang tepat. Manajermu telah membuat masalah denganku. Monan pun maju. Gak perlu. Aku hanya ingin memastikan 2 hal. Yang pertama, apakah kartuku palsu? Mendengar itu, manajer itu langsung ditampar. Tuan, apakah Anda sedang bermain-main? Lalu dia ditendang. Tentu saja itu asli. Kartu M Grand Platinum ini diberikan kepada Anda secara pribadi. Bagaimana mungkin itu palsu? Tapi aku tadi kaget. Kenapa manajer Su bilang kalau kartu ini palsu? Ini kartu Anda, Tuan. Apa manajer Su buta? Tapi yang jelas, kartu ini adalah asli. Mendengar itu, semuanya kaget. Aneh. Kenapa manajer Su bilang kalau kartuku ini palsu? Kenapa kau seperti itu padaku? Apakah aku seperti seorang penipu? Lalu kakinya diinjak. Kau benar-benar sialan. Aku gak peduli siapapun itu. Walaupun kau manajer, kau mengambil kartu platinum dari anggota khusus. Apa kau udah gak membutuhkan sepasang tangan ini? Tuan, aku salah Tuan. Aku telah membuat kesalahan. Jangan bunuh dia. Biarkan dia membuktikan kedua hal tadi. Monam berkata kepada wanita tadi, apakah dia telah memaksamu untuk mengatakan kebohongan? Aku sebenarnya gak mau. Tapi dia memaksaku. Aku gak punya pilihan lain. Dia bilang kalau aku gak membantu, dia akan melakukan hal buruk. Aku tidak mau berbohong. Aku tidak akan. Oh jadi gitu. Harusnya kau berani sampai akhir. Tetapi kau menyembunyikannya dan mencoba kabur dari masalah ini. Manajer Su, dia ingin menyerangku. Pada saat itu, Tuan Mona menyelamatkanku dan mengalahkan Manajer Su. Manajer Su berkata bahwa dia akan membalas dendam dan memintaku untuk menjebak Tuan Monan. Manajer Su berkata, kau jalang, kau mengambil uangnya dan mendorong semua tanggung jawab kepadaku. Manajer Su pun ditendang. Orang yang menendang berkata, Tuan gak bertanya padamu, jangan berani-berani bergerak. Manajer Su memaksaku untuk mengatakan bahwa Tuan Monan ingin menyerangku. Awalnya aku gak setuju. Sangat jelas itu, tetapi dia mengancamku. Dia mengatakan bahwa dia akan memecatku dan melakukan hal yang buruk padaku. Aku takut, aku tidak mau, tetapi aku gak bisa menolaknya. Aku salah, Tuan Mona, maafkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Aku mohon maafkan aku. Dasar kau jalang. Yo ini, kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next